Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita berjumpa lagi pada pelajaran geografi kelas 10 di semester genap ini, di mana semester genap ini kita masih berada pada masa pandemi. Untuk semester genap ini, materi pertama kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk litosfer, di mana dinamika litosfer kita mengenal adanya vulkanisme, tektonisme, gempa bumi, sedimentasi dan erosi, serta tenaga geologi. Yang pertama kita akan belajar tentang litosfer, merupakan lapisan kulit berasal dari kata litos yang artinya batu, sfer atau sfera yang berarti bulatan. Jadi lapisan batuan untuk kulit bumi. Inti dalam mempunyai jari-jari 1300 km di atas lapisan pengantara. Mempunyai ketebalan sekitar 1200 km. Lapisan kulit bumi terdiri dari dua, ada lapisan sial dan sima. Untuk lapisan sial, ketebalan rata-ratanya 35 km. Terdiri dari dua kerak, yaitu kerak samudera dan kerak benua. Kerak samudera terdapat di samudera, benda padat yang terbentuk dari endapan di dasar laut bagian atas. Kerak benua, benda padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atas dan batuan beku basalt pada bagian bawah. Lapisan sima, ketebalannya lebih kurang 65 km. Untuk lapisan sial terdiri dari silisium dan aluminium, sedangkan lapisan sima terdiri dari silisium dan magnesium. Selanjutnya kita mempelajari tentang batuan penyusun litosfer. Ada tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku yang terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Sedangkan batuan sedimen adalah jenis batuan yang terjadi karena adanya pengendapan materi hasil erosi. Sekitar 80% permukaan bumi tertutup oleh batuan sedimen. Batuan metamorf dapat berasal dari batuan beku atau batuan sedimen yang telah mengalami perubahan. Selanjutnya kita mempelajari lebih dalam tentang jenis batuan. Para ahli geologi mengklasifikasikan batuan dalam tiga kelompok dasar seperti yang awal tadi kita bahas. Ada batuan beku atau igneous, yang kedua batuan sedimen, sedimentary, yang ketiga metamorf atau metamorf. Batuan merupakan campuran dari berbagai mineral dan senyawa dan komposisinya sangat bervariasi. Contohnya batu gamping, terutama berupa kalsit. Sedangkan granit mengandung feldspar, kuarsa, dan magnesium besi dalam jumlah yang bervariasi. Sekarang kita menginjak jenis batuan yang pertama, yaitu batuan beku atau igneous rock. Batuan beku ialah batuan yang terbentuk karena magma pijar yang mendingin menjadi padat. Batuan beku diklasifikasikan menurut tekstur, komposisi, warna, dan sumbernya. Beberapa contoh batuan beku antara lain yang pertama batuan kasar. Di situ ada contohnya granit, diorit, gabbro. Selanjutnya ada batuan halus, contohnya ada batuan reolit dan basalt. Ada batuan lava, contohnya di situ ada obsidian, batu apung, dan skoria. Jenis batuan yang kedua yaitu batuan sedimen atau sedimentary rock. Proses pelapukan akan mengurangi massa batuan menjadi partikel-partikel yang lebih mudah terangkat oleh angin, air, dan es. Apabila bahan tadi mengendap, maka ia disebut sedimen. Sedimen biasanya didepositkan lapis per lapis yang disebut lapisan atau strata. Dan apabila dipadatkan dan tersementasi menjadi satu atau tersedimentasi menjadi satu, akan membentuk batuan sedimen. Proses ini disebut pembatuan atau lithification.
Batuan-batuan ini yang paling banyak adalah serpih. Contohnya di situ ada batu pasir dan batu gamping, merupakan 75% dari seluruh batuan yang tersingkap di permukaan bumi. Batuan sedimen diklasifikasikan atas yang pertama, batuan plastik. Contohnya di situ ada batu pasir dan konglomerat. Yang kedua, batuan kimiawi, ada batu gamping dan dolomit. Yang ketiga, batuan organik, ada karang atau koral dan juga batu bara. Batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf atau metamorphic rock. Batuan metamorf terjadi akibat proses metamorfosa suatu batuan sedimen melalui temperatur dan tekanan yang tinggi, atau batuan beku yang terbenam jauh di dalam tanah. Selama proses metamorfosa, batuan yang asli mengalami perubahan-perubahan kimiawi dan fisik yang mengubah tekstur serta komposisi mineral dan kimiawinya. Penyusunan kembali mineral selama metamorfosa menghasilkan dua tekstur dasar batuan, yaitu terfoliasi dan tidak terfoliasi. Foliasi menghasilkan mineral batuan yang menjadi datar atau berbentuk plat dan tersusun dalam jalur atau lapisan yang sejajar. Perubahan batuan metamorf disebabkan antara lain yang pertama suhu tinggi, contohnya di sini adalah batuan marmer dan antrasit. Yang kedua karena tekanan tinggi, contohnya batu pasir. Yang ketiga karena tekanan dan suhu tinggi, contoh batuannya adalah skis. Di sini ada proses pembentukan batuan, di mana di situ ada magma, ada batuan beku. Magma akan mengalami pembekuan dan pendinginan, akan terbentuk batuan beku. Batuan beku akan mengalami pelapukan dan pengendapan, akhirnya membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen karena mengalami kompaksi akan membentuk batuan sedimen, di mana di situ terdapat berbagai organisme yang masuk ke dalam batuan sedimen. Batuan sedimen karena proses dan tekanan akan membentuk batuan metamorf. Batuan metamorf karena peleburan dekat magma, bisa saja dia akan menjadi magma kembali. Yang saya jelaskan tadi adalah tentang siklus batuan. Jadi siklus batuan menggambarkan seluruh proses yang dengannya batuan dibentuk, dimodifikasi, ditransportasikan, mengalami dekomposisi, dan dibentuk kembali sebagai hasil dari proses internal dan eksternal bumi. Siklus batuan ini berjalan secara kontinu dan tidak pernah berakhir. Siklus ini adalah fenomena yang terjadi di kerak benua atau geosfer yang berinteraksi dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, dan digerakkan oleh energi panas internal bumi dan energi panas yang berasal dari matahari. Selanjutnya kita akan pelajari tentang tenaga geologi. Perubahan bentuk pada permukaan bumi disebabkan oleh suatu tenaga yang dinamakan tenaga geologi. Tenaga geologi terdiri dari dua jenis. Yang pertama tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun, di mana di situ ada tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Tenaga yang kedua yaitu tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat merusak. Di situ ada dua jenis yaitu erosi dan sedimentasi. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tektonik. Kulit bumi memiliki ketebalan relatif sangat tipis sehingga mudah pecah-pecah menjadi potongan-potongan kulit bumi yang tidak beraturan, atau kita menyebutnya lempeng tektonik. Berdasarkan kecepatan gerakan dan daerah yang dipengaruhinya, kita mengenal ada epirogenesa. Gerakan pengangkatan jalur kerak bumi secara lambat meliputi daerah yang sangat luas. Ada dua jenis epirogenesa, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif, permukaan bumi turun seakan laut naik. Sedangkan epirogenesa negatif, permukaan bumi yang naik tapi seakan-akan laut yang turun.
Selain epirogenesa, kita mengenal istilah orogenesa, gerakan tenaga endogen yang relatif cepat dan meliputi daerah yang relatif sempit. Berikut ini adalah contoh gambar tentang epirogenesa positif dan negatif. Selanjutnya kita mempelajari tentang lipatan dan patahan. Lipatan adalah suatu bentuk kulit bumi yang berbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah yang berlawanan. Yang kedua, patahan terjadi ketika kulit bumi yang bersifat padat dan keras mengalami retak atau patah pada saat terjadi gerakan orogenesa. Beberapa contoh lipatan dan patahan, ada lipatan tegak, ada lipatan miring, ada overfold, ada lipatan recumbent, ada overthrust, dan neck. Setelah tektonik, kita akan pelajari tentang vulkanisme, peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung berapi dan pergerakan magma dari dalam perut bumi ke permukaan. Vulkanisme kita mengenal ada intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah aktivitas magma yang tidak sampai ke permukaan bumi. Ekstrusi magma adalah aktivitas magma yang sampai ke permukaan bumi menghasilkan gunung api, di mana hasilnya yaitu erupsi. Yang pertama, intrusi magma. Di situ ada gambar tentang gunung api, ada batolit, lakolit, sil, intrusi korok atau gang, apofisis, dan juga diatrema. Selanjutnya kita mempelajari tentang gunung api, di mana di situ ada erupsi linier, erupsi areal, dan erupsi sentral. Ada juga vulkanisme berdasarkan proses keluarnya magma. Di situ ada erupsi eksplosif dan efusif. Untuk erupsi linier, magma keluar melalui retakan kulit bumi yang berbentuk memanjang sehingga membentuk kerucut memanjang. Erupsi areal, magma keluar meleleh pada permukaan bumi karena letak dapur magma sangat dekat dengan permukaan bumi. Erupsi sentral, magma keluar melalui lubang di permukaan bumi dan membentuk gunung yang letaknya tersendiri. Sedangkan yang berdasarkan proses keluarnya magma, eksplosif, letusan sangat kuat akibat tekanan gas magma dan menyemburkan bahan-bahan vulkanik yang padat dan cair. Erupsi efusif, letusan gunung api yang mengeluarkan lava. Sekarang kita belajar tentang bentuk gunung api. Secara umum bentuk gunung api ada 3 macam. Yang pertama gunung api perisai atau prisma. Yang kedua gunung api mar atau corong atau kita sebut dengan kubah. Yang ketiga gunung api strato atau kerucut. Tipe letusan gunung api. Tipe letusan gunung api ada Hawaii, ada Stromboli, ada Vulcano, ada Merapi, ada Peret, dan ada Pele. Yang ketiga kita membahas tentang gempa bumi atau seisme. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi pada lapisan kulit bumi yang bersumber dari lapisan litosfer bagian dalam. Hentakan tersebut lalu dirambatkan pada litosfer dan kemudian ke permukaan bumi. Macam-macam gempa bumi, yang pertama berdasarkan faktor penyebab. Ada gempa tektonik, gempa yang mengiringi gerakan tektonik atau retakan dan patahan secara mendadak. Ada gempa vulkanik, gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi. Ada gempa runtuhan, gempa yang terjadi karena runtuhan. Yang keempat gempa buatan, yaitu gempa yang terjadi akibat ulah manusia yang disengaja. Yang kedua, jenis gempa menurut letak terjadinya. Ada gempa epicentrum, yaitu gempa yang terjadi di tepi kerak atau lempeng samudra maupun lempeng benua. Yang kedua, gempa hipocentrum, yaitu gempa yang terjadi pada kedalaman tertentu pada lempeng samudra maupun lempeng benua. Selanjutnya berdasarkan bentuk episentrumnya ada gempa linier, ada gempa sentral. Berdasarkan jarak episentrumnya ada gempa dekat atau lokal dan juga ada gempa jauh. Berdasarkan letak atau kedalaman hiposentrumnya ada gempa dalam, gempa menengah, gempa dangkal,
Alat pencatat gempa kita sebut dengan seismograf. Seismograf ada dua macam, yaitu seismograf horizontal dan seismograf vertikal. Berdasarkan bentuk episentrumnya, dalam menentukan skala gempa, kita mengenal ada skala Omori dengan 7 tingkatan kekuatan dan skala Richter. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf, di mana kertas pencatat gempanya kita sebut dengan seismogram. Selanjutnya kita mempelajari tentang tenaga endogen, di mana tenaga endogen ada dua, yaitu erosi dan sedimentasi. Erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Sedangkan sedimentasi adalah proses pengendapan batuan atau tanah yang dilakukan oleh air, angin, dan es. Erosi menurut kecepatannya ada dua macam, yaitu erosi geologi, suatu bentuk erosi di mana proses penghancuran tanah relatif seimbang dengan proses pembentukannya tidak menimbulkan kerusakan alam. Yang kedua, erosi yang dipercepat, yaitu proses penghancuran tanah lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukannya, mengakibatkan tanah menjadi tidak subur sehingga lahan kritis semakin meluas. Beberapa macam erosi, ada erosi air. Erosi air jenisnya ada erosi percikan, ada erosi lembar, ada erosi air, ada erosi alur, ada erosi parit, ada erosi angin, erosi es atau glasial, dan erosi air laut. Yang kedua, kita mempelajari tentang sedimentasi fluvial. Proses pengendapan materi yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Di situ kita mengenal penampakan atau hasil dari sedimentasinya, ada delta, ada bantaran sungai. Yang selanjutnya adalah sedimentasi marin. Proses pengendapan yang dilakukan oleh gelombang laut yang terdapat di sepanjang pantai. Yang ketiga adalah sedimentasi eolis. Sedimentasi yang biasanya terdapat di daerah gurun atau pantai. Selanjutnya kita mempelajari tentang proses pembentukan dan jenis tanah. Yang pertama, kita mempelajari pengertian tanah. Tanah adalah akumulasi tubuh-tubuh alam yang bebas dan menduduki sebagian besar lapisan atas permukaan bumi. Proses pembentukan tanah di situ digambar sudah dijelaskan. Tahap pertama, batuan yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Pada tahap ini lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Tahap kedua, setelah mengalami pelapukan, bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak. Lalu air akan masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Pada tahap ini di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi calon makhluk hidup. Tahap ketiga, yaitu pada tahap ini batuan mulai ditumbuhi tumbuhan perintis. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhinya. Di sini terjadilah pelapukan biologis. Tahap keempat, di tahap yang terakhir, tanah menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik akan mempercepat terbentuknya tanah. Faktor pembentukan tanah ada 6. Yang pertama, iklim. Iklim di sini yang masuk adalah suhu dan curah hujan. Yang kedua, bahan induk. Yang ketiga, organik. Yang keempat, makhluk hidup. Yang kelima, topografi. Dan yang keenam adalah waktu. Jenis-jenis tanah berdasarkan bahan induk dan proses perubahan yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Tanah di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada tanah potsolik merah kuning, ada tanah organosol, ada tanah aluvial, ada tanah kapur, ada tanah vulkanis, ada tanah pasir, ada tanah humus, dan juga ada tanah laterit. Yang pertama, tanah potsolik merah kuning berasal dari batuan pasir kuarsa tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering.
Curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun. Teksturnya lempung sehingga berpasir. Kesuburan rendah hingga sedang, warna merah dan kering. Terdapat di pegunungan Nusa Tenggara. Untuk tanah potsolik merah kuning, cocok untuk perladangan, kebun karet, teh, dan kopi. Yang kedua, tanah organosol. Berasal dari bahan indo-organik dari hutan rawa. Mempunyai ciri warna coklat hingga kehitaman. Tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat sampai dengan agak lekat, dan unsur hara rendah. Terbentuk karena adanya proses pembusukan dari sisa-sisa tumbuhan rawa. Banyak terdapat di rawa Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Untuk tanah organosol kurang baik untuk pertanian maupun perkebunan karena derajat keasaman tinggi. Selain tanah organosol, kita juga mengenal istilah tanah organosol dengan nama tanah gambut. Tanah yang ketiga yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial ini masih muda, belum mengalami perkembangan. Bahannya berasal dari material halus yang diendapkan oleh aliran sungai. Banyak terdapat di daerah datar sepanjang aliran sungai. Biasanya tanah aluvial terdapat di Sumatera bagian timur, Jawa bagian utara, Kalimantan bagian selatan dan tengah, serta Papua bagian selatan. Yang keempat, tanah kapur. Berasal dari batuan kapur, bersifat tidak subur, tapi masih dapat ditanami pohon jati atau tanaman keras. Terdapat di Pegunungan Kendeng, Blora, Jawa Tengah, dan di Pegunungan Sewu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kelima adalah tanah vulkanis, berasal dari pelapukan batuan vulkanis, terbentuk dari abu gunung api dan bersifat sangat subur, yang terdapat di Lampung, Palembang, dan Sumatera Barat. Tanah vulkanis terdapat di Jawa, Sumatera, Bali, dan beberapa wilayah lain yang memiliki gunung api. Jenis tanah yang keenam yaitu tanah pasir, berasal dari batu pasir yang telah melapuk. Tanah pasir itu sangat miskin dan kadar airnya sangat sedikit. Terdapat di pantai barat Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi. Terdapat di pantai-pantai yang disebut sendan. Contoh bukit pasir di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Yang ketujuh, tanah humus atau kita sebut dengan bunga tanah. Berasal dari tumbuhan yang telah membusuk, mengandung humus bersifat sangat subur. Umumnya tanah humus berwarna hitam atau gelap. Memiliki daya serap yang tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, terutama hortikultura atau sayuran. Yang kedelapan adalah tanah laterit. Banyak mengandung zat besi dan aluminium. Karena tua sekali, maka tanah ini sudah tidak subur. Berwarna merah muda sehingga disebut juga tanah merah. Terdapat di daerah Kalimantan Barat dan Lampung. Sekian dari materi litosfer yang kita bahas pada awal semester genap ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.